Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kali ini Tata ya buat video lagi. Udah sekian lama. Jadi di video kali ini Tata mau kasih tahu buat teman-teman ya yang suka gabut, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Jadi kayak misalkan kalian udah pulang kampus atau pulang kerja, kayak pulang cepet atau apa, gabut nggak ngapa-ngapain, terus kerjaan kalian cuman scroll aja, scrolling HP, entah itu di TikTok or Instagram. Mending kalau saran aku stop, karena banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan. Ini juga sebenarnya reminder buat aku karena beberapa belakangan ini aku kurang konsisten dengan kegiatan aku. So ini juga video buat diri aku sendiri untuk reminder dan juga untuk kalian. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu dan di like. Kegiatan-kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam satu hari ini? Nah, yang biasa aku lakukan itu setiap pagi sebenarnya adalah scripting. Jadi aku punya buku scripting. Scripting ini aku lakukan setiap pagi karena aku mengikuti YouTuber. Jadi aku tuh suka follow orang di media sosial yang sifatnya membangun dan juga positif. Salah satunya ini adalah Tresnani. YouTube-nya itu Tresnani Moonlight. Aku nonton beberapa videonya yang sangat amat bisa membangun personality aku dan juga bisa mencapai goals apa-apa yang aku pengen. Nah, itu salah satunya melalui scripting. Scripting ini adalah manifest kita, manifest apa yang pengen kita capai. Kita memang harus menuliskannya ke tulisan, emang tulis tangan gitu. Sebenarnya bisa aja sih di handphone, tapi aku ngerasa beda kalau kita tulis tangan gitu. Jadi ini ada beberapa yang aku tulis, nggak bisa aku tunjukin ya. Contoh satu kalimat ya. Alhamdulillah tahun 2000 bla bla bla, aku berhasil membangun rumah yang mewah. Aku bikin kayak gitu. Pokoknya itu aku selalu tulis, karena dengan kita tulis itu setiap hari secara terus menerus, itu akan membuat kita semakin terdorong untuk mewujudkannya. Jadi bukan cuma sekedar nulis, pasti itu akan terekam di otak kita. Setelah scripting itu biasanya aku coba nge-gym dulu, tapi karena hari ini aku lagi masa period, aku lagi mens, jadi aku nggak bisa nge-gym. Mungkin aku bakal coba ke besok hari. Terus karena aku juga masih mahasiswa, itu kita bisa ngerjain tesis atau skripsi. Terus kalau misalkan kalian ngerasa stuck di tesis atau butuh selingan karena udah pusing banget sama tesis atau skripsinya, mungkin kalian bisa beralih ke skincarean atau body carean, scrubbing badan gitu ya, yang buat cewek-cewek. Kalau yang cowok mungkin mau pengen main, aku saranin mending ke mengasah otak kayak sudoku, main catur gitu ya, di HP atau di mana, atau reel gitu sama temen, itu lebih baik. Kegiatan yang bisa kita lakukan lagi adalah biasanya aku belajar bahasa asing. Jadi aku sudah nyiapin beberapa buku tulis. Emang aku belajar guys setiap hari, meskipun cuma beberapa menit, nggak sampai 1 jam. Kayak misalkan belajar bahasa Inggrisnya cuma 30 menit, terus belajar bahasa ininya cuma 15 menit, bahasa Belanda sama bahasa Jerman. Belakangan ini lagi belajar 3 bahasa asing. Aku juga mau kasih tahu kalian di mana aku belajar bahasa asing kayak bahasa Jerman dan bahasa Belanda ini. Aku belajarnya di aplikasi Duolingo. Ini nggak di-endorse sama sekali. Ini sangat membantu aku banget dalam belajar bahasa asing. Ini sangat mempermudah kita. Dan belajarnya asik, nggak ngebosenin, dan setiap sesinya itu cuma berapa menit, jadi kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Next, selain belajar bahasa asing, yang biasa aku lakukan juga tes TPA, tes potensi akademik, atau kayak mau masuk kerja ya, kita belajar TPA ini supaya dapat pekerjaan yang lebih baik, yang lebih bagus. Pokoknya juga akan mengasah otak kita selalu bekerja gitu, jadi nggak suka bengong haho gitu ya. Next, apalagi yang bisa kita lakukan? Cleaning your room, beresin tempat tidur, beresin meja belajar, beresin meja rias atau wastafel di rumah kamu. Pokoknya sesimpel itu. Soalnya aktivitas fisik ini juga perlu. Kalau kita cuma di meja belajar doang kayak gini nih, aku cuma belajar doang, itu kadang ngebosenin. Makanya kita bisa melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti yang aku bilang tadi. Itu sangat seru bagi aku ya, seru guys. Maksudnya kayak cuma hal-hal sepele kayak gitu, nggak bosen.
Next yang bisa kita lakukan adalah live streaming atau bikin konten. Aku juga merupakan live streamer dari tahun 2021 sampai 2022 itu aku melakukan live streaming yang sangat tekun, bagus banget, hasilnya juga nggak main-main. Pengen melanjutkannya lagi, tapi aku nggak kasih tahu dulu deh aplikasinya di mana. Live streamingnya di PC atau di handphone. Harus produktif. Nah, ini beberapa hal yang menurut aku juga penting. Sebelum tidur itu aku melakukan 2 hal yang menurut aku harus dilakukan. Ini salah satunya membaca buku. Ini salah satu buku yang sangat merubah hidup aku belakangan ini. Atomic Habits dari James Clear ini sangat mendunia. Kayaknya semua orang tahu buku ini. Meskipun hari ini kita cuma baca buku 5 menit, setiap hari kita lakukan kalau kita konsisten, itu perubahannya sangat besar, bisa menambah wawasan kita, dan kita juga lebih menghargai waktu. Banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajari dari sini. Mungkin kalau kalian mau request untuk aku bedah buku ini, bisa di next video. Ini step terakhir, nggak terakhir-terakhir banget sih, yang aku lakukan sebelum tidur, selain skincare. Yang jelas skincare dulu ya sebelum tidur. Next, aku melakukan journaling. Ini jurnal aku, nih kayak gini. Ini aku emang beli buku khusus. Journaling ini fungsinya adalah untuk menyehatkan mental dan pikiran aku. Ya, jadi kalau aku ngerasa under pressure, terus hari ini aku juga ngerasa bad mood, kurang baik, kurang tenang, overthinking, aku selalu menumpah ruahkannya di dalam jurnal ini. Beda ya scripting sama journaling. Harus diingat, journaling sama scripting beda. Kalau scripting di sini kita fokusnya ke manifest, kalau journaling ini apa-apa yang kita rasakan pada hari ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu aku tulis di sini. Bebas mau berapa halaman, kalau aku minimal 1 halaman, minimal sampai penuh 1 halaman per hari atau per malam. Aku benar-benar ngerasain dampaknya banget ketika aku tulis di sini. Aku tidur jadi lebih baik, tidurnya jadi berkualitas, relax, nggak overthinking lagi karena semuanya sudah aku tumpah ruahkan di dalam sini. Oke guys, thank you, semoga bermanfaat.